Terima kasih, saudara. Saya langsung saja. Saya akan terhubung melalui online dengan dua narasumber pada kesempatan kali ini. Yang pertama, selamat pagi Pak Ngurah. Pak Ngurah Oke ya. Betul Pak. Sehat Pak Ngurah? Mas Tenggara sehat Pak. Mas Tenggara. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik, kemudian dengan narasumber saya yang kedua ada Ibu Sri Ayu Berti. Saya panggilnya Ibu Ayu ya. Om Swastiastu Ya, Bu Ayu. Om Swastiastu. Sehat ya Ibu ya? Mas Bambang sehat. Mas Tengkara. Baik, Pak Ngurah, Pak Bu Ayu, terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Sebenarnya saya berkeinginan langsung kita bertatap muka, ngobrol seperti biasanya ya sambil berinteraksi langsung, tapi karena ada pandemi COVID-19 kemudian dan juga mengikuti protokol dari kesehatan COVID-19, jadi kita terhubung secara online. Tentunya ini tidak mengurangi juga ya semangat kita untuk tetap bersama-sama dalam situasi yang mungkin agak sulit atau kurang mengenakan ini. Iya. Nah, saya dari Pak Ngurah dulu. Pak Ngurah, ini saya dengar Anda boleh dikatakan sekarang terdampak, sekarang sudah tidak bekerja lagi di Pak Ngurah ya. Betul Pak. Pak Ngurah kemarin kerja di sektor pariwisata kebetulan. Pak Ngurah sebelumnya apa kegiatan Anda, apa pekerjaan Anda apa? Kebetulan background saya di hospitality Pak Oman, dan di hospitality sebagai hotelier dan menjadi juga. Dan karena kondisi yang sekarang ini ya berdampak juga dengan tempat di mana saya bekerja juga. Jadi di hotel ya, hospitality di hotel. Betul, yang memang terutama di Bali sangat terdampak ya. Hotel Anda tutup, Pak Ngurah? Kebetulan tutup. Oh gitu ya, baik. Sudah sejak berapa lama Pak Ngurah kalau boleh tahu? Kurang lebih awal Maret Pak. Awal Maret kemarin sudah? Akhir Maret, mohon maaf, akhir Maret. Oh, akhir Maret. Berarti ini sudah hampir 1 bulan ya? Sudah April sudah lewat, sudah masuk Mei. Kemarin ada berapa karyawan atau teman-teman yang lain juga yang harus dirumahkan terdampak, Pak Ngurah? Kurang lebih total sekitar 30 orang Pak. 30 orang. Ya. Semuanya harus dirumahkan? Yang sekarang bertugas cuma security aja Pak, menjaga aset daripada perusahaan. Baik. Nah, lalu bagaimana apa yang pertama yang dirasakan pada waktu harusnya Anda bekerja, kemudian diberitahu Anda nggak bisa bekerja karena ini tidak bisa operasional sekarang hotelnya? Gimana Pak Ngurah waktu itu perasaannya? Apa yang dirasakan? Satu hal yang di luar prediksi Bapak ya, Bambangnya mungkin apa yang dirasakan sama saya tentunya dirasakan juga dengan teman-teman seprofesi saya Bapak, karena kita biasanya bekerja di perusahaan dan dengan situasi yang sekarang pandemi ini harus kita dirumahkan, jadinya tentunya kita juga berpikir dengan penghasilan kita Pak ya, dan bagaimana untuk menghidupi keluarga di depannya. Sekian Pak. Baik. Jadi memang itu berat ya Pak Ngurah ya, karena sehari-hari harusnya ada penerimaan bulanan, sekarang harus terhenti gitu ya? Iya betul Pak. Baik. Nah kalau sebelumnya saya ke Bu Ayu dulu ini. Ibu Ayu, ini saya dengar kan Anda seorang dokter hewan ya, yang memang kegiatan sehari-harinya seperti apa Bu, bisa dijelasin? Yang udah keadaan normal kemarin ya? Itu biasanya saya setiap hari itu kerjanya ke farm yang ada di seluruh Bali, hampir di semua kabupaten ada. Jadi kita ada kunjungan untuk kontrol farm, visit untuk lihat perkembangannya, bagaimana recording
para ayam-ayam petelur itu dalam bertelurnya, karena kan memang hasil dari peternak itu sendiri adalah dari telurnya, jumlah produksinya produksi itu. telur. Jadi saya di sana fungsinya sebagai konsultan untuk membantu mereka seperti itu. Jadi sekarang begitu kondisi seperti ini, jadi dibatasi ya. Belum lagi peraturan setiap kabupaten berubah. Jadi memang terasa sekali. Jadi kita harus benar-benar bantu peternak yang ayamnya lagi masalah, harus sampai di sana. Tapi kondisi seperti ini jadi takut juga mau pergi kemana-mana. Jadi benar-benar iya. Seperti itu kendalanya, kebanyakan secara teknis sih kita kebanyakan jadi pengiriman beberapa vaksin, beberapa produk yang agak telat datangnya seperti itu. Peternak juga dari peternak sendiri yang biasanya mereka itu ada dibantu pendanaan dari bank, sekarang kan sudah tidak bisa lagi. Jadi banyak yang turun secara populasi, banyak yang turun untuk saat ini, tidak bisa nambah lagi. Artinya untuk memberi makan ayamnya itu dengan kondisi seperti ini, bahan baku juga harga dolar naik, jadi bahan baku naik, mereka tidak ada bantuan dari bank, jadi otomatis beberapa turun populasinya. Seperti itu. Jadi berdampak banget sih juga. Ya, jadi Ibu Ayu ini mempunyai bekerja sama bersama dengan peternak ini ya, petani peternak lah ya. Iya. Ya, hampir seluruh Bali ini ditangani kalau dalam keadaan normal. Iya. Terutama bagi peternak ayam petelur ini ya. Iya, khusus ayam petelur. Khusus ayam petelur. Karena ada pandemi COVID-19 ini, akhirnya mempengaruhi terhadap produksi telur ayam. Jadi ya yang berpengaruh itu harga telur untuk saat ini juga sangat turun. Justru malah turun ya? Iya, untuk yang pas hari ini, seminggu ini udah turun drastis, cukup banyak turunnya. Baik. Nah, jadi ini berdampak kepada Ibu ya? Jadi iya, biasanya berdampak. Setiap hari, Ibu pasti mengunjungi? Biasanya setiap hari, iya. Sampai Biasanya berapa setiap hari. peternak, berapa farm yang harus dikunjungi? Minimal 3, biasanya paling banyak 5. Baik. Nah, Seperti itu. dengan kondisi sekarang dampaknya bagaimana? Ada pengurangan intensitas? Ya, pasti berkurang karena memang kita lebih banyak lewat online saja, telepon dulu atau dibuat janji yang benar-benar urgent banget baru saya datang, seperti itu. Jadi karena kan di jalan juga harus benar-benar mengikuti peraturan pemerintah. Jadi benar-benar suplai dari beberapa bahan-bahan untuk peternak juga sedikit terhambat, agak sedikit lambat ya. Jadi peternak juga diperlambat karena keuangan mereka juga sedang nggak seperti biasanya ya, yang biasanya lancar ya, mereka jualan telur, iya terganggu banget. Yang jualannya mereka langsung dapat uang, sekarang bisa dibond sampai 1-2 bulan. Jadi memang benar-benar terasa banget bagi peternak kita. Baik. Jadi memang ini karena ada mengikuti, salah satunya adalah physical distancing untuk berjaga jarak. Jadi ini juga Ibu Ayu terbatasi juga ya karena mengikuti itu, supaya tidak intensitasnya tidak seperti biasanya karena memang dibuat dari pemerintah. Iya, seperti itu. Nah, di samping itu juga ya mungkin pemeriksaan sudah tidak bisa lagi, yang tadinya setiap hari, kemudian sehari 3 kali, sekarang tidak setiap hari. Seminggu jadi berapa kali? 2-3 kali? Iya, bisa paling 2 kali, maksimal 3 kali itu kalau memang bisa ya. Belum, karena kan kerjaannya jadi tambah banyak sekarang di rumah, ngurus anak yang harus benar-benar. Jadi kita kalau mau berangkat ke keluar kabupaten itu kan sebenarnya harusnya dari pagi. Itu juga terhambat kan, kita baru berangkat jam 1 siang baru bisa berangkat, setelah anak-anak sudah selesai tugas online-nya baru saya bisa berangkat. Seperti itu. Jadi hanya bisa kunjungan 1, paling banyak 2 lah untuk saat ini. Itu pun nggak tiap hari.
Ya, tapi masih ini ya, masih bisa melakukan kegiatannya untuk memberi vaksin atau konseling. Iya, Hanya karena ininya sih yang terbatas, intensitasnya yang masih terbatas ya. Iya. Dampaknya ke sana ya. Nah, saya kembali ke Pak Ngurah dulu. Kalau Pak Ngurah, ini betul-betul Anda berdampak harus dirumahkan. Sampai sekarang tidak ada pekerjaan. Kemudian apa Pak Ngurah? Anda melakukan apa? Terima kasih Pak atas waktunya lagi. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini mungkin kita dipaksa untuk berinovasi Pak ya, dan berkreasi juga, macam kayak dipacu jadinya adrenalin kita, dan saya berusaha untuk cari lahan pekerjaan yang lain. Yaitu Anda apa yang dilakukan sekarang? cara menjual sate babi Pak. Oh, jualan sate. Ya. Oh, di rumah Pak Ngurah? Iya betul Pak, di rumah bersama istri juga. Ini sudah berjalan sejak berapa lama? Mulai Untuk sate babinya belum ada sebulan Pak. Tepatnya kita mulai tanggal 10 April. 10 April lalu. Oh, iya, jadi Bapak. awal April, akhir Maret kemarin dirumahkan, kemudian Yep. tidak lebih dari 10 hari sudah mulai berpikiran untuk itu, melakukan itu satu. Inspirasinya dari mana Pak Ngurah, kalau bisa berbagi? Bagaimana kok Anda memilih itu? Apa punya keahlian di sana atau bagaimana ini? Inspirasinya sih bagaimana caranya biar bisa bertahan Pak ya dari segala macam peluang, dan akhirnya saya diskusi sama keluarga, sama istri tentunya, kayaknya untuk menjual sate babi ini lebih memungkinkan Pak untuk dijalankan dibandingkan dengan melakukan pekerjaan yang lain. Karena kebetulan juga istri juga jualan es jus juga Pak, jus juga, jadi bisa melengkapi. Oh, jadi istri mendukung Pak Ngurah karena kemudian berjualan berdua ya, bersama-sama. Betul, ya, untuk menambah pemasukan dulu, income dulu ya. Ini sudah jalan hampir baru 3 minggu ya. Oke. Baik. Waduh, luar biasa ini memang akhirnya ya, harus berubah ya. Tapi ini juga menarik. Betul, nanti kan punya anak-anak yang sekolah gitu ya. Iya, Pak Ngurah, Ibu Ayu, kemudian kan juga mereka terdampak akhirnya sekolah harus dari rumah gitu. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana ini Anda gitu ya menghadapi situasi gini. Untuk saya dengar tidak mudah juga ternyata anak-anak ada di rumah, ini harus belajar di rumah. Gitu ya Pak Ngurah, Bu Ayu. Nanti kita setelah jeda ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana dampak terhadap anak-anak yang harus sekolah dari rumah gitu ya. Nah, saudara jangan kemana-mana, nanti saya akan lanjutkan untuk sesi kedua ini untuk mengetahui bagaimana sikap atau para orang tua dengan adanya anak-anak yang harus belajar di rumah atau belajar dari rumah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On.